Oke guys, sekarang gue ada di STC Senayan. Gue mau hadir di acaranya Guswin Guitar Shop. Ya, Guswin itu bakalan ngadain semacam workshop cara setting gitar dan gue sudah bawa peralatan yang gue butuhin untuk acara nanti. Gue udah siapin gitar Ibanez gue. Terus kemudian beberapa alat-alat yang diperluin kayak mungkin obeng, cutter, tuner, kabel dan segala macam. Jadi penasaran seperti apa berjalannya acara nanti? Let's check it out. Gak ada yang salah, dua-duanya dengan cara ngebandingnya. Apa yang gua kasih di sini sekali lagi perlu diucapkan adalah angkanya tidak mutlak, angkanya relatif kurang lebih. Apa yang nanti gua sharingkan di sini, angkanya berarti nanti kalian bisa lihat sendiri adjustmentnya. Kalian lebih cocok angkanya gimana nih? Karena apa? Jadi Guswin itu punya toko gitar bagus di STC. Udah Dia ngadain setup gitar ya, baik single coil, humbucker, kita mau hollow body dan whatever. di belakang udah mulai acaranya. Alright, thank you, Om Manju. Kegiatan ini bagus banget guys, bukan cuma jadi ajang silaturahmi tapi juga jadi tempat buat nambah informasi seputar gitar dan tetek bengeknya sih. Nggak terlalu rinci sebenarnya, tapi paling nggak basic-basic pengetahuan seputar gitar itu kita bisa dapat dari sini. Makanya gue nggak sia-siakan event kayak gini. Peserta workshop ini dibatasin banget mengingat tempatnya juga nggak bisa nampung banyak orang guys. Nah, ini Om Guswin lagi nunjukin gimana cara kita buat mengadjust gitar yang paling basic. Belum tentu semua orang tahu loh. Misalnya kayak gimana caranya mengadjust keluasan fretboard, ngatur tinggi senar ke fret, yang ideal seperti apa, ngatur tinggi rendahnya saddle di bridge, terus ya macem-macem lah. Kalian angka kurang lebih kurloknya lah. Bro, Prinsipnya gini, Yes. pickup height atau ketinggian pickup lu datang telat. itu pickup jangan terlalu jauh dari string, dari senar, tapi juga jangan terlalu dekat. Kalau dekat itu akan resiko keluar bunyi-bunyi aneh atau frekuensi aneh. Tapi karena sejauh ini apa yang adanya bisa lo getaran dapat dari manfaat dari si sini? tarikan magnet. Kalau terlalu dekat, Kalau terlalu jauh, suaranya jadi ngempos. Gitu ya. Jadi kalau saran buat, tapi nanti kalian cari enak-enaknya ya. Nih, pickup height itu cara ngukurnya nih kayak tadi mirip kayak tadi itu dia ngukur string height juga. Jadi putus sambung lagi. Kalau menurut gua nih, kalau memang putusnya belum lama, karena ada kejadian konyol gini. Misalkan baru beli senar, putusnya di ball end. Senarnya masih baru. Menurut gua itu sebenarnya senarnya masih layak. Bisa. Kan dia hanya putus di ball end. Menurut gua sekali lagi menurut gua Setuju bisa. itu, setuju. Betul. Karena yang hanya ball end-nya kan yang lepas tekan gitu. Ya, tapi kalau memang putus karena karat, ya ganti lagi lah. Ya jangan kayak orang susah lah. Jika apa ya? Jika Ya, kau nah itu betul, bro tadi betul. kau menang mending begitu. Kadang-kadang ini lagi manggung tengah-tengah manggung toto putus gitu. Wah, iya, Kita kan iya. nggak mungkin beli senar baru, kadang-kadang nggak bawa stok. Akhirnya gua tarik lagi tuh. Tarik lagi, iya. Sambung lagi gitu. Iya, iya sih. Tapi intonasinya bakal ini nggak? Sebenarnya lebih pendek. Bakal beda nggak intonasinya? kalau gue bilang enggak, selama dalam gitar yang sama dan emang situasi yang sama enggak sih. Tapi kalau ngomong manggung memang ini sih men, maksudnya manggung kan berarti situasi yang urgent dan juga kayaknya udah ras gitu ya, kayaknya ya mungkin nggak terlalu notice kali ya. Bawa gitar dua lah ya. Iya, gitar dua lah. Gitar dua. Jangan minjem lah Iya. ya. Gitar dua, siapin 10 menit bawa gitar dua. Kan bayarannya tinggi bayarannya. Kan bukan sama keluarga. Tapi intinya ini sih, tapi intinya adalah kalau senarnya memang masih tergolong baru, disambung masih aman sih. Sukses acaranya, Win. Thank you Bro Manjum, thank you. Pertanyaan gue, Win. Oke. Tujuan lo apa sih bikin acara kayak gini? Oke, gini, ini pertanyaan bagus. Jadi kenapa gue bikin acara gini? Karena banyak gitaris tuh dia tidak tahu atau kurang mengoptimalkan gitarnya. Padahal gitar itu sesuatu yang paling penting banget untuk dimainkan atau alat pertama yang kontak dengan badan kita gitaris ya. Jadi buat gue prinsipnya satu, sama seperti kita menyiapkan dongkrak mobil, ada dongkrak di bagasi mobil atau ada obeng motor, kita tahu minimal kalau ada trouble ban bocor bisa buka ban dan ganti ban.
ini juga sama. Jadi gue akan sharing, yang gue sharingkan ini adalah supaya kalian tahu Bapak gimana mengoptimalkan gitar kalian biar lebih jos, itu sih. Target selanjutnya gimana, Win? Apa lu akan melakukan acara kayak gini, agenda kayak gini atau gimana? Ya, emang sempat ada kepikiran karena di teman-teman komunitas gue banyak yang dari luar kota ternyata berharap acara yang sama. Jadi mungkin gue dan tim gue akan coba melakukan hal yang sama tapi di luar kota gitu. Dan juga yang perlu diingat adalah prinsipnya apa yang gue sharingkan ini tidak menjadi luthier ya. Jadi buat para luthier juga kalian jangan takut. Apa yang gue ajarin ini tidak akan mengambil jatah penghasilan atau omset kalian ya. Karena ini hal yang berbeda gitu. Karena luthier itu lebih ke problem solving masalah berat. Kalau ini benar-benar ya gimana mengoptimalisasi gitar kalian tapi dengan versi kalian sendiri itu. Long time no see. Sukses dengan acaranya itu ya. Alhamdulillah. Terima kasih udah support juga. Tujuan lu bikin acara ini apa sih? Kalau dari kami sendiri ya pengen ya semua orang bisa mengerti basic untuk setup sound. Semudah itu aja sebenarnya. Main idenya cuma itu doang. Tapi tetap nggak akan bisa menggantikan luthier atau mungkin gitu. Enggak. Tujuan kita bukan seperti itu. Itu mungkin sama persis seperti kita pengguna motor atau mobil. Ya kita untuk ini tools membantu awal aja. Kan nggak mungkin kita akan jadi mekanik mobil, kan nggak mungkin gitu. Tapi kalau mogok kita bisa ganti bannya, gitu aja sih. Oke, sip. Mantap. Acaranya sukses. Terima kasih banyak. Sal, gue Yuk. tahu lu datang telat. Tapi di sela-sela kedatangan lu telat, apa yang bisa lu peroleh sih sebenarnya di sini? Ya, yang pertama silaturahmi, ketemu sama teman lama. Ketemu sama lo juga termasuk. Terus ya belajar sedikit banyak, ada belajar juga lah. Dari dari penuturan Mas Guswin ini. Apakah lu setuju kalau acara-acara kayak gini diterusin? Oh iyalah, harus ada terus ini. Ganti lagi temanya nanti. Siap, gitu. Harus ada terus. Oke, sip. Thanks. Oke, siap. Mantap. Guys, sebenarnya misi utama gua pada saat ikut di workshop yang diadain sama Guswin, salah satunya adalah gua mau konsultasi soal tremolo yang ada di gitar Ibanez gue. Ini adalah gitar Ibanez seri RG7620 bikinan tahun 2001. Gitar ini pakai tremolo legendnya Ibanez, Low Pro Edge tremolo. Lu bisa lihat, gua nggak bisa melakukan flutter lagi di gitar ini gitu loh. Gua diskusi panjang lebar, ternyata ada satu hal yang mungkin gua salah untuk ngesetnya. Dan ternyata rekomendasi dan hasil otopsinya si Guswin, gua salah ngeset ketinggan dari si pivot ini. Sesampainya di rumah, gua set semuanya dan akhirnya gue bisa bikin flutter lagi. Dengerin ya. Asik. Gitar gua, gitar tua Ibanez RG7620 akhirnya kembali seperti semula. Thank you Guswin, ilmu lu luas banget soal gitar. Jadi teman-teman kalau ada event-event seperti ini, upayakan lu bisa ikut semuanya. Banyak manfaatnya. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog gua selanjutnya.